Bapak tahu One Piece nggak, Pak? One Piece, One Piece. kartun apa ya, anime. Anime ya, anime. Nah, ya tapi saya nggak terlalu mengikuti. Pak Prabowo tahu One Piece. Tapi nggak. Siapa sangka ternyata Presiden Prabowo Subianto penonton animasi One Piece. Walaupun tidak terlalu mengikutinya, kepada pesohor Bayu Skak, Prabowo mengaku mengetahui anime buatan Jepang itu. Tidak hanya Prabowo, mantan Cawapres 2024 Anies Baswedan juga mengaku penonton One Piece. Anies bahkan pernah mengunggah kebersamaan bersama keluarga sambil menonton serial One Piece. Lain Anies, lain Sri Mulyani, Menteri Keuangan itu mengaku menyukai karakter Monkey D. Luffy, tokoh utama dalam animasi populer itu. Sri Mulyani bahkan pernah meniru gaya Luffy dengan topi jerami berpita merahnya yang khas. Wapres Gibran Rakabuming Raka juga tidak mau ketinggalan. Saat deklarasi pemilu damai, ia terlihat memakai aksesoris One Piece. Serial One Piece memang sangat populer. Kisah Monkey D. Luffy itu bahkan disukai berbagai generasi, dari anak-anak hingga orang tua, dari warga biasa hingga presiden. Ketika mengkritik di zona aman menjadi tidak aman, apakah ini lambang insekuritas? Saya ke Mas Hairil, silakan Mas Hairil. Ya, pertama-tama mungkin kita kalau melihat statement-statement di publik oleh pemerintah, baik itu anggota DPR, itu kita bisa melihat itu sangat berlebihan, apalagi disertai dengan ancaman pidana yang dimana sebenarnya ini salah satu ekspresi Impulsif, reaktif yang tentunya sangat berlebihan kalau kita benar-benar memahami apa yang menjadi sedang hype di masyarakat, pop culture yang sedang ramai di masyarakat. Ini sebenarnya sebelum Agustus ini, pengibaran bendera One Piece itu sebenarnya sudah ada di masyarakat. Sudah lama. Jadi menjadi polemik ketika para pejabat, para orang-orang di pemerintahan ini memasukkan ke dalam konteks kemerdekaan Republik Indonesia di bulan Agustus ini. Itu yang ada problematika di sana. Jadi ini reaksi yang berlebihan dan juga sebenarnya pemerintah kurang memahami apa yang menjadi kegelisahan di masyarakat. Jadi, ketika kritik kegelisahan ditanggapinya dengan ancaman balik, saya nggak ngerti lagi. Iya. Sebenarnya karena masyarakat melihat kita turun ke jalan, Indonesia gelap kemarin dianggap ditunggangi oleh koruptor. Jadi turun ke jalan aja tidak didengar, apalagi menyuarakan lewat jalur-jalur formal. Jadi mereka mencoba medium-medium pop culture untuk mengekspresikan apa yang menjadi kekhawatiran mereka, apa yang menjadi kegelisahan mereka. Jadi seharusnya pemerintah itu lebih rileks menanggapi ini. Oh, di masyarakat itu ada kritik yang orang mencoba menyuarakan dalam konteks Hari Kemerdekaan Indonesia. Dan saya juga tidak setuju tadi mendengar ada analogi ibu dan anak terhadap pemerintah dengan masyarakatnya. Ini sebenarnya analogi itu kurang tepat. Kalau analogi orang tua dan anak itu seolah-olah negara bisa memaksakan apa yang menurut orang tua itu tidak benar. Padahal itulah analogi yang tidak tepat untuk dibawa ke konteks bernegara. Jadi konteksnya adalah pemerintah ini harus melihat masyarakat ini sebagai orang yang membayar pajak dan mereka punya hak untuk bersuara. Jadi ketika mereka bersuara, apakah itu menggunakan bendera One Piece atau medium apapun itu, seharusnya didengar, tidak direspon berlebihan, apalagi dituduh dengan ini merupakan suatu tindakan makar. Makar itu ancamannya sangat serius. Dan kalau kita melihat tindak pidana makar itu ada beberapa elemennya. Salah satunya adalah ingin menggulingkan pemerintahan. Kedua, ada mencoba pencobaan pembunuhan terhadap kepala negara, dan itu sama sekali tidak ada di dalam ekspresi One Piece di masyarakat ini. Separatisme itu tidak ada. Saya ingin tanya tanggapan Mas Arya. Mas Arya, ketika bendera One Piece favorit Anda disejajarkan dengan bendera bintang kejora, let's say, tanggapan Anda? Bener, tadi terlalu serius, dianggap ingin menggulingkan pemerintah dan lain-lain. Karena dalam One Piece-nya sendiri, Luffy itu tidak ada niat untuk menggulingkan pemerintah, nggak ada. Dia pernah melawan pemerintah hanya karena temennya disandra. Dia pengen bebasin temennya. Kalaupun musuh gua pemerintah, nggak apa-apa, yang penting temen gua selamat. Niatnya gitu, tidak ada niat untuk
saya akan menggulingkan pemerintah, saya akan menggulingkan kerajaan. Nggak ada, dia cuma ingin berlayar doang, pingin bebas, dia ingin jadi raja bajak laut supaya dia bebas berlayar, bisa makan sama teman-temannya, bisa ketawa-tawa. Jadi ketika dibilang, wah ini simbol penggulingan pemerintah, simbol makar, itu saya jujur pas tahu itu shock. Tapi ketawa karena, ih, kok bisa ya dianggap kayak gini? Makanya kayaknya nih orang-orang yang menganggap... Satu lagi Mas Arya, ada ini bagian dari provokasi menyerang pemerintah. Nah, kayaknya nih yang melakukan itu adalah orang-orang FOMO, orang-orang yang nggak tahu One Piece itu apa. Wah, lagi rame nih, gue pakai buat isu-isu politik. Dan kayaknya yang takut ini juga ya orang yang nggak tahu One Piece, yang belum baca One Piece, yang belum nonton One Piece, yang tidak paham makna bendera itu juga apa. Jadi ya sangat lucu sih ketika One Piece yang sangat, lagi-lagi saya tegasin, sangat menyenangkan ini dianggap berbahaya tuh aneh sih, aneh banget. Saya cuma bisa ketawa sih, terlalu serius kali ya, nggak ngerti kenapa tuh. Mas Arya, di momen 17-an ini kan bendera Indonesia ada yang bersanding ya, walaupun posisinya kebanyakan di bawahnya. Itu siapa sih pertama kali, Mas Arya tahu nggak? Nah, saya nggak tahu tuh. Yang saya tahu pertama kali viral kan di truk ya. Ada juga di truk, saya pernah ngeliat. Mungkin sopir truk itu juga nggak baca One Piece. Mungkin sopir truk itu juga, truk gue kayaknya kosong amat nih, pakai bendera One Piece biar bagus. Mungkin niatnya seperti itu. FOMO aja ya. FOMO. Lalu ada media atau orang-orang yang videoin, wah, yang ngeviralin adalah orang-orang yang di sosmed, yang menganggap ini bahaya, orang-orang di sosmed. Akhirnya jadi gede sendiri, terus lah kok jadi dianggap serius banget nih. Bahkan bener di tahun-tahun sebelumnya juga bendera One Piece pernah berkibar dan biasa aja, nggak dianggap gimana-gimana, karena memang ini hanya bendera anime aja. Orang-orang yang suka One Piece pengen ngibarin juga, tapi tidak ada niatan untuk menggantikan bendera merah putih sih, kalau menurut saya ya. Karena lagi-lagi jika ada yang berani melakukan itu sih udah fatal hukumannya. Tapi ya itu, ini mungkin bentuk ekspresi aja kali ya, yang dibesarkan oleh sosial media. Terus pemerintah kan sekarang ngelihatnya mungkin dari sosmed, apa nih nggak tahu apa-apa, lalu wah bahaya. Padahal ini tidak bahaya sama sekali. Apalagi kemarin tadi tuh yang di jalanan juga disuruh hapus. Lah kok jadi simbolnya berbahaya? jadi lebar kemana-mana. Jadi mungkin kalau lama-lama semuanya dianggap simbolnya jadi bahaya, mohon maaf, tato saya ada nih bendera One Piece. Dihapus, jadi bahaya Mas. juga tato Hapus, saya. Mas. Makar. Baik, saya ke Romo. Romo, tadi Romo ada 5 cara untuk mengekspresikan kecintaan akan One Piece ataupun menyalurkan kritik melalui sarana-sarana yang sebenarnya adik-adik atau teman-teman ini sangat soft ya menyampaikan kritiknya. Ya, waktu menempatkan One Piece di bawah merah putih, saya membacanya begini. Ya, saya membacanya adalah kami kibarkan ini di bawah merah putih karena kami masih mencintai negeri ini, tapi sedang gelisah terhadap kemana arah bangsa ini dibawa. Jadi ini tidak menolak merah putih, tapi menunjukkan cinta yang kritis. Ya, jadi ini. Yang kedua apa? Yaitu bahwa One Piece ini mengkritik tidak frontal. Ini adalah bentuk jeritan suara masyarakat melalui hal-hal yang pop culture ya. Banyak masyarakat akhirnya menyuarakan kritik itu melalui pop culture karena ya balik lagi, sering dianggap ditunggangi lah, ada backingnya. Bahkan ada salah satu pejabat yang menyebut harus ditangkap atau minimal diinterogasi siapa yang menyuruh untuk mengibarkan berlebihan. Iya, dan lebih dari itu sudah ada razia kita lihat ada penghapusan mural, sampai ada penarikan ibaratnya penyitaan bendera One Piece di beberapa daerah. Jadi seperti yang saya bilang tadi sangat berlebihan. Tapi kalau kita flashback ke belakang, sebenarnya ini memang gaya-gaya pemerintah dalam menanggapi kritik selalu berlebihan. Kayak seolah-olah nggak mau mendengar kritik karena
ada doktrin dari pemerintah yang selalu diulang-ulangi bahwa ini Indonesia baik-baik aja kok. Tapi ketika mendengar suara yang berbeda bahwa kita ada masalah, mereka tuh bereaksi dan reaksinya sering berlebihan. Dalam konteks ini masyarakat menggunakan One Piece lah yang menjadi sasaran yang dianggap sebagai makar. Dari dulu ketika kita di NGO juga mengkritik pemerintah, kita dianggap pihak-pihak yang ingin memecah belah bangsa. Jadi karakter anti kritik ini sudah ada sebenarnya. Tapi dalam konteks kemerdekaan RI sekarang ini adalah konteksnya One Piece yang menjadi spotlightnya ada di One Piece. Nah mungkin nanti dalam kesempatan yang berbeda lain lagi mediumnya. Jadi masalahnya ada di pemerintah yang tidak ingin terbuka mendengarkan kritik. Jadi pemerintah ini seolah-olah takut pada bayangan sendiri. Oke, baik, tadi Pak Prabowo sendiri sudah mengatakan ya bukan hal yang masalah, tapi razia bendera, kemudian penghapusan mural masih terjadi di mana-mana dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tentunya memberikan efek intimidasi kepada masyarakat. Kita akan bahas usai jeda.